Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Hallimu ya ahlal ardi. Kemarilah kalian ya ahlal ardi, wahai penghuni bumi. Nasyidu ma tahdamu. Kita akan perbaiki apa-apa yang telah runtuh, apa-apa yang telah rusak. Wa naqimu ma waqa'a, dan kita akan bangun kembali ma waqa'a, apa-apa di dalam agama yang telah roboh. Hadza syai'un ma yatim. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa sempurna. Ini kemarin beliau, ya, Tuan Syekh mengatakan bahwa Dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad, agama Islam ini tatawaqau hitanu, ya. Agama Islam ini telah runtuh, ya. Telah runtuh dinding-dindingnya dan telah rusak pondasi-pondasi agamanya. Udah duduk situ. Ya, jadi agama Allah ini sudah rusak di dindingnya. Bahkan apa? Pondasi-pondasinya pun sudah rusak semuanya. Nah, yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah kalau ilmu pengetahuannya semakin berkembang, ilmu pengetahuan ini semakin berkembang tentang ilmu syariat, tentang ilmu fikih, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya, itu betul-betul semakin berkembang, semakin berkah, makin diterima ajaran agama ini. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah agama yang ada di pribadi masing-masing manusia itu sendiri. Setelah keberadaan akhlaknya, ya, apalagi kebagian daripada keyakinannya, bagian dari rasa tawadunya di dalam beragama ini, ya, ini sudah semakin rusak umat manusianya. Ya, jadi umat manusia bukan agama, agama ini punya Allah. Tapi manusia yang beragamanya itu yang sudah rusak, ya, keyakinannya, etikanya, hubungannya kepada Allah, ya, ini sudah semakin, tadi kata beliau, makanya beliau panggil halimu ya ahlal ardi. Kalian wahai ahli bumi, kesinilah semua. Dipanggil oleh beliau. Ya, beliau memanggil pada masa lalu itu, ya, ratusan tahun yang lalu, kepada seluruh ahli bumi. Di dalam Bahjatul Asrar, dalam Bahjatul Asrar itu, kata ulama kita, beliau diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai umat manusia dan umatnya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejauh masyrik dan maghrib. Yang dari masyrik maghrib, dari belahan timur ke belahan barat, beliau diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak umat manusia di jalan Allah. Dunia sekarang tadi sudah jelas sekali keberadaan ilmu pengetahuan, sehingga perubahan-perubahan di dalam ilmu fikih, ya, itu sudah banyak sekali di antara para masyayikh dan para ulama-ulama kita itu yang menjelaskan dan menerangkan, ya, bahkan lebih memperbaharui penjelasannya lebih bagus lagi para ulama-ulama kita itu. Nah, tetapi ini maksudnya oleh beliau tadi ini adalah agama masing-masing di dalam jiwa kita itu yang telah rusak, jiwa manusia itu sendiri yang telah bobrok, ya, terutama di bidang akhlaknya, dan kemudian bagaimana di bidang hubungannya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, dan
apalagi tadi itu di bidang penyerahan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, nasyidu matahdu. Mari sama-sama kita perbaiki. Mari sama-sama kita perbaiki ya, kita kuatkan sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah rapuh, sesuatu yang sudah rusak. Mari kita perbaiki. Dipanggil oleh beliau. Tentu ada cara. Bagaimana caranya itu? Ya. Para ulama-ulama kita mungkin yang makanya para ahli thariqah, para ahli tasawuf itulah ya, mereka adalah ahlinya di bidang memperbaiki akhlak manusia, ahlinya di bidang memperbaiki keyakinan umat manusia. Ya. Apa? Sesuatu yang sudah rusak diperbaiki oleh mereka itu. Makanya dulu kami bilang para ahli thariqah, para ahli tasawuf, ulama-ulama musawifin itu umat manusia yang ibarat barang rongsok, barang yang sudah rusak itu diambil olehnya. Barang-barang yang sudah rusak diambil, dicuci bersih, diperbaiki, didaur ulang. Supaya apa? Supaya sesuatu yang sudah rusak, yang sudah kotor itu bisa dimanfaatkan kembali atau diubah menjadi bentuk lain ya, dari bahan-bahan yang sudah rusak, dari bahan-bahan yang sudah rusak. Nah, itu mereka para ulama-ulama yang ahli thariqah, mereka yang musawifin tadi itu, para ahli hakikat, itu yang memperbaikinya. Mereka adalah bengkelnya. Mereka itu bengkelnya yang memperbaiki tentang akhlak umat manusia, tentang agama umat manusia, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak untuk menghadap kepada Allah, diajak untuk memperbaiki etika, diajak untuk meluruskan niat, meluruskan sebuah perjalanan ya, agar perjalanan kita itu, perjalanan umat manusia itu tidak tergelincir, tidak tersesat ya, di alam dunia ini dalam menuju kehidupan yang berikutnya, ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Mungkin aja. Mawaqa'a haja syai'un tadi. Apa-apa yang telah roboh mari kita bangun kembali. Yang sudah roboh dibangun kembali. Segala sesuatu memang begitu tuh. Ya, kalau pengen dibangun harus rubuh dulu. Harus ambruk dulu, pasti dibangun. Gitu ya. Kalau tadi merehab namanya bangunan yang sudah ada tuh. Ya syamsu, wahai matahari agama. Ya qamaru, wahai rembulannya agama. Ya waya naharu, dan wahai yang menerangi kegelapan. Dia bicara ya syamsu. Satu, maknanya bisa jadi matahari itu yang ditanya, yang dipanggil oleh beliau. Karena matahari adalah makhluk. Kalau bentuk kinayahnya adalah matahari agama. Para ulama pun diajak oleh mereka, oleh beliau itu diajak para ulama. Rembulannya agama. Ya nahar, siangnya, terangnya, yang menerangi agama. Qalu, maka mereka para ahli thariqah menjawab, na'am, iya. Para ahli thariqah itu ibarat Syamsuddin, ibarat Qamaruddin, ada Abang Qamar, ya, Qamaruddin, ada juga Naharuddin, ya, itu Misbahuddin. Nah, ya, itu dalam mana-mana kinayahnya itu menerang agama semuanya. Ya. Kalau kembali kepada bentuk kinayah tadi, makanya qalu na'am, para ahli thariqah itu mereka itu menjawab iya. Begitu dipanggil, mereka datang, mereka memperbaiki umat manusia dengan sebenar-benarnya, ya, tanpa merasa lelah,
tanpa merasa bosan, ya, dan tanpa mengharapkan apapun. Kenapa? Coba kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, ini iblis bicara. Iblis bicara kata baginda Nabi, aku dihancurkan, ya, oleh Bani Adam itu bila ilaha illallah. Aku dihancurkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata iblis, ya. Dan aku hancurkan mereka itu dengan perbuatan maksiat. Tapi aku dihancurkan dengan istighfar. Aku dihancurkan dengan istighfar. Ya, dengan apa? Dengan permohonan ampunnya Bani Adam tadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kata iblis mengatakan, halaktuhum, ya, aku hancurkan mereka itu, aku rusak mereka itu dengan apa? Ya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu, wa annam, dan sesungguhnya mereka itu yasabuna, mereka beranggapan, mereka berasumsi, wa hum muhtadun, ya, hum muhtadun, mereka beranggapan mereka adalah orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunianya. Ini umat manusia, apabila dia sudah merasa benar, ya, berarti dia telah dirusak oleh iblis. Apabila merasa ada seorang yang paling di bidang pengetahuannya, maka dia sudah dirusak oleh iblis. Aku hancurkan mereka itu, sehingga mereka beranggapan dia adalah orang yang benar, orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dengan ibadahnya, dengan keilmuannya, dan hal-hal yang lain. Ini yang kurang disadari oleh manusia. Ya. Dia merasa seorang ahli ibadah, seorang ahli Al-Quran, seorang ahli hadis, ya, seorang mubaligh yang hebat, boleh saja begitu, ya. Tapi kalau sudah merasa bahwa dialah, ya, akulah ini, nah itu, ini sudah dirusak oleh iblis tanpa disadari, ya. Mereka merasa muhtadun, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipanggil oleh beliau tadi, ya, kita bangun yang sudah rusak, sadarkan itu umat manusia. Satu tuh, ya, orang yang merasa tadi itu dengan egonya tadi itu, dan merasa dia dengan apa yang ada sama dia, tadi sudah digelincirkan oleh iblis. Dan orang yang merasakan, yang merasa rendah diri, saya merendah diri aja, itu pun dihancurkan oleh iblis. Jadi jangan main-main, ya. Kita mestinya kan rendah diri nih, rendah hati, ya. Maksudnya rendah hati. Ya, jarin, ya. Kita merendah hati, saya orang yang selalu, dia mengaku saya adalah orang yang selalu rendah hati, itu tanpa disadari kalau dia telah dihancurkan oleh iblis. Bagaimana dengan orang yang tidak dihancurkan oleh iblis? Dia tidak merasa apa-apa. Ya, ini yang dinamakan, yang sering disampaikan, tarkul ikhlas bil ikhlas. Ya, tidak merasa apa-apa. Kita kan mestinya apa? Rendah hati. Disuruhnya rendah hati, tapi rendah hati itu boleh, memang kudu, mesti, ya, tapi tidak merasa rendah hati. Ya, kalau mengaku merasa rendah hati, itu sudah digelincirkan oleh iblis. Ya, jadi susah ngerekennya kita. Ya, itu yang sebenarnya tuh, begini salah, begitu salah, ya. Jadi yang udah diem. Kita perhatikan, diem dah. Nah, itu orang yang diam tadi, ya. Diamnya itu merasa dia adalah orang yang diem, dan orang yang tadi merasa rendah hati, itu pun salah. Salah lagi aja. Terus digelincirkan oleh hawa nafsunya iblis. Kalau masih digelincirkan, ya, kalau merasa tadi, ya, udah diem. Makanya dalam perjalanan ini, ulama kita mengatakan bersembunyilah di dalam terang.
Kita bersembunyi di dalam terang. Walaupun kita ada, kita nggak perlu lihat orang. Orang nggak tahu apa kita. Ini yang namanya sembunyi di dalam terang. Yang banyak mah sembunyi di dalam gelap. Ya, sembunyi di dalam kegelapan memerdi semua. Tuh. Sembunyi di dalam kegelap, di dalam terang. Ya, orang mau bagaimana, ya, apapun yang dia perbuat, bagaimanapun, nggak usah makin bertanya kenapa begitu, nggak usah makin perlu tahu bagaimana begitu, ya. Nanti dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Karena kita akan ditanya oleh Allah, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak tuh nanti. Diam aja, diam. Kalau putus, masih ada harapan untuk disambung. Kalau terjatuh, mungkin masih ada yang mungut. Ya, jatuh. Kalau jatuh masih ada yang mungut. Kalau hilang mungkin masih ada penggantinya. Kalau hilang. Kalau keluar mungkin masih bisa masuk. Udah keluar padahal dia bilang sama bininya, ya, masih bisa masuk. Tapi kalau tidak lulus dalam perjalanan ini, wajib mengulang kembali. Taubat lagi. Ya, karena tidak lulus dalam perjalanan ini. Taubat. Kembali lagi. Ya. Berbaiat lagi. Talqin lagi udah. Dipanggil oleh beliau, halimu ya ahlal ardh, kesinilah semua. Wahai ahli bumi. Mau diperbaiki oleh beliau. Kalau nggak lulus wajib mengulang. Ya. Hati ini. Kolbu ini jaga. Para ahli tarekat menjawab, iya, kami hadir, kami datang. Ada yang mau pada murid-murid tarekat itu. Minal halal lima yutamu tanawal lima jilqad bismillah. Dari sesuatu yang boleh, ya. Yang lain lagi. Apa-apa yang kamu yang tersembunyi, tanawal, kau akan mendapatkannya. Sesuatu yang tersembunyi, yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau kalian, wahai para murid Torekoh, berusaha untuk kembali, ya, untuk mengikuti perjalanan-perjalanan itu, sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, kalian itu akan mendapatkannya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sesuatu yang dirahasiakan itu akan dibicarakan, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi, modal awalnya adalah kita itu harus mahabbah. Harus ada mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah mahabbah, nanti akan timbul yang namanya mukasyafah, timbul yang namanya mu'arrafah alias ma'rifah. Ya. Kan kalau sudah cinta, maka ada saling keterbukaan. Dan mukasyafah itu saling keterbukaan. Rahasianya dia kasih tahu. Rahasianya dia bicarakan sama orang yang dicintai itu. Karena dia percaya rahasia dia sampaikan kepada orang yang dia cintai, orang itu adalah orang yang pandai menjaga rahasia. Aku percaya rahasia ini aku sampaikan kepada kamu. Kalau apa? Tadi. Kalau orang tadi sudah mau diperbaiki, dibangun oleh para ahli tarekat, para ahli tasawuf. Siapa bilang di Al-Quran tidak ada tarekat? Agama ini adalah tarekat, Al-Quran adalah tarekat. Wa in law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, perhatikan. Ya. Jikalau kalian itu istiqomah di mana? Di jalur agama Allah,
Ya, dia jalan perjalanan Toreto, perjalanan yang lurus yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, qiyas dan ijma' para ulama, la asqainahum ma'an ghadaqa. Mereka itu, ya, kalian itu akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an ghadaqa, air yang sangat menyejukkan. Di dalam jiwa, ya, di dalam rohaniah akan terdapat sebuah kesejukan yang sangat, ya, karena orang itu istiqomah di dalam thariqah. Perlu apa? Perlu belajar semuanya. Kalau udah masuk ke jalur itu, ikuti. Ya. Jangan menyimpang dari perjalanan thariqah. Kadang-kadang yang lurus itu. Kalau harus menyimpang dari real, harus kembali segera. Ya. Mengulang kembali. Bertaubat kembali. Diulang lagi. Kalau nggak begitu ntar kelancopan. Ya. Kelancopan apa namanya? Kelewat. Ya, keluar dari rel itu bahaya sekali. Kereta keluar dari relnya itu anjlok. Ya. Di jalan tol, kendaraan keluar dari relnya dari jalan anjlok, bahaya. Apa yang disembunyikan oleh Allah akan diberikan. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang tersembunyi. Summa kemudian ittaka, beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bersandar ilal kursi di bangku. Beliau bersandar di bangku, lagi ngajar begini. Dia bersandar. Wataro kayadahu, dan dia meletakkan tangannya itu tahta rosihi, di bawah kepalanya. Begini. Dia bersandar. Ya, entah apa yang ada, entah apa yang terjadi. Beliau begitu. Karena orang-orang semacam mereka aneh-aneh kadang-kadang itu. Ya. Terkadang dia terbangun sendiri, dia bangun lagi begini bangun. Dia ngomong sendiri. Ya. Dia mengucap salam. Ini banyak hal yang di luar logika. Mereka kenapa? Karena pandangannya orang-orang yang semacam itu, hatinya itu selalu terpantau kepada Allah. Sinyalnya selalu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia-rahasia yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu rahasia, makanya diajarkan, Pak. Ini sebelum kita terusin ya. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin mengetahui rahasia sesuatu yang kita nggak tahu, sholatlah 2 rakaat. Namanya sholat istikharah. Sholat minta petunjuk. Sholat minta petunjuk. Makanya sebenarnya sholat istikharah itu bukan di saat kita minta petunjuk saja kepada Allah. Sesungguhnya setiap saat kita butuh petunjuk Allah. Butuh petunjuk Allah. Kenapa? Karena hanya butuh petunjuk Allah. Kalau mau dagang apa, mau kerja mau di mana, baru istihoroh dah. Ya, urusan cewek baru istihoroh. Padahal kita butuh petunjuk semua dari Allah. Sholat istikharah setiap malam. Silakan. Ya, minta petunjuk ya Allah. Tadi mohon kepada petunjuk di jalan yang benar. Ya, petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah. Makanya sholat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali sholat itu. Beliau dia letakkan tangannya di bawah kepalanya itu tadi. Nyantai dulu dia. Ya, dia nyantai dulu. Ya. Pusing juga kali. Ngajakin orang gak pada mau. Ya, ngurusin orang susah juga ini. Tapi enggak begitu dia. Wa ghammadu ainaihi, dan memejamkan kedua matanya. Beliau pejamkan kedua matanya. Begitu sampai merem sebentar. Bukan ngeluh, bukan. Kalau kita kan begitu ngeluh sama ngelamun. Ya. Hai.
Wa makasahun nalika haniyah, dan terdiam beberapa saat, ya. Ramadan dan beliau itu terdiam beberapa saat. Summa, kemudian setelah itu qa'ada, beliau itu terduduk kembali, terduduk lagi. Wa qala, dan berkata beliau, antum, adapun kalian, ya, ballahu wa mujanin, kalian adalah seorang yang lucu, seorang pandir, dan seorang yang gila. Kalian orang-orang gila. Ngomong begitu tuh. Jangan gila kalian, maksudnya begitu. Ya, harus sadar dari kegilaan kalian itu. Orang gila emang hidup. Ya, hidup orang gila mah. Jangan gila kalian. Jalan sono, jalan sini. Ya, lihat. Qudukum anni khossaratun birra'sil mal la an uzrin. Qudukum, menjauhnya kalian itu, adapun menjauhnya kalian itu, anni dari sisiku, khossaratun adalah sangat merugi. Ada beliau begitu. Menjauhnya kalian dari aku itu sangat merugi. Tidak kalian itu mendapatkan tuntunan, tidak itu mendapatkan naungan, ya. Tidak kalian itu mendapatkan sesuatu yang istimewa yang bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena menjauh dari beliau, ya, itu sangat merugi sekali. Dan bimbingan-bimbingannya tadi itu betul-betul yang akan membina umat manusia itu, ruhaniyah manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh akan hidup kalau sudah dibimbing sama orang yang semacam itu. Zikirnya selalu hidup kalau sudah dibimbing oleh orang yang semacam itu. Ibadahnya semangat kalau sudah dibimbing oleh orang yang semacam itu. Akhlaknya bagus, mulia kalau sudah dibimbing oleh orang semacam itu. Pirosilma di dalam langkah awal, ya. Kalau kalian mulai langkah awal nggak mau ikut, ya, kalian merugi. La an uzrin, bukan sebuah alasan, bukan sebuah uzur, atau sebuah alasan saja yang kalian perbuat. Ya. Diajak berbuat baik agak mau, diajak benar tidak mau, diajak bertaubat nggak mau, ya. Ini bukan ada aja alasan-alasannya, ya. Diajak benar, maaf saya belum benar. Diajak tobat, maaf saya belum benar. Sampai kapan benernya? Ya, diajak tobat, diajak benar kagak mau. Diajak ibadah tidak mah, tidak mau. Ibadah kapan lagi? Kapan lagi kita ini? Tuh, dunia. Suruh ibadah nggak mau, diajak kebaikan tidak mau. La tahwas, janganlah kamu itu gila. Janganlah jadi orang gila. Wala yaglubu alaika syirrukah, dan janganlah engkau terkalahkan oleh keburukan kalian. Keburukan kamu itu jangan mengalahkan kamu, kebalikannya. Balikannya begitu, ya. Jadi kebodohan kamu itu jangan mengalahkan kamu. Nafsu kamu itu jangan mengalahkan kamu. Jadi kamu itu, kita itu manusia suka terkalahkan oleh kebodohan, oleh keburukan kita itu. Janganlah kamu itu terkalahkan al-asyab wal batar, oleh sebuah kesombongan dan kecongkakan. Jangan terkalahkan oleh keburukan, dan jangan terkalahkan oleh kesombongan dan kecongkakan kalian, keangkuhan kalian. Orang kalau diajak baik nggak mau, angkuh dia. Ya, dia itu sombong, itu diajak berbuat baik nggak mau. Kata beliau begitu. Buat apa? Iblis. Contohnya iblis itu.
Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu iblis untuk sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Tapi iblis tidak mau. Kenapa? Karena sebuah kesombongannya, sebuah congkaknya, keangkuhannya tadi itu. Nah inilah yang pada akhirnya keangkuhan itu menjadi sebuah penghalang yang dalam rangka menghadap kepada Allah. Keangkuhan tadi, kesombongan tadi, itu menjadi sebuah penghalang. Bahkan keilmuan, ilmu yang dimiliki itu menjadi sebuah penghalang dalam rangka menghadap kepada Allah. Kenapa begitu? Karena dengan ilmu yang dia miliki tadi, ya, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang ego, yang merasa, ya, dia merasa adalah seorang yang alim. Kalau ada seseorang mengatakan pada dirinya, di kampung ini sayalah orang yang paling alim, udah nggak ada lagi. Tuh ya, repot begitu tuh. Ya, ada repot yang begitu. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh. Kalau orang merasa begitu, orang merasa dia yang paling alim di negeri ini, di kampung ini nih, jadi keramat. Ya, jadi keramat, jadi bening, gua ada yang paling alim. Yang lain selas kelonco semua. Itu merasa begitu dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh. Tadi kenapa dia terhalang oleh keangkuhannya dan kesombongannya itu. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah Musa. Tatkala Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim, yang paling pintar di dunia ini? Nabi Musa langsung, ana, itu, aku yang paling alim. Setelah itu ada suara hatib. Ini bukan suara hatib. Kalau Nabi Musa itu kallamallahu Musa taklima. Allah langsung bicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun langsung bicara kepada Allah tuh. Satu-satunya Nabi itu. Yang bicaranya kalamnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, wahai Musa, aku punya seorang hamba, ya, yang sangat alim. Milladuna ilma, yang ilmunya aku berikan langsung dari aku. Wah, mulai saat itu dia nggak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia malu, pucat wajahnya. Ya, cari di sana, di mana? Di tempat bertemunya dua laut, ya, yaitu Laut Merah dan Laut di Bahrain, ya, di Bahrain sana itu, di tempat pusaran air. Dikasih tahu caranya bagaimana? Caranya adalah kamu bawa, ya, ikan, kamu bawa itu ikan yang sudah matang, kamu goreng. Masakan bisa ada tuh, manusia mau begitu, kalau pergi kemana mau timbel di bawah, lontong di bawah, ya. Kalau hewan, ya, kalau hewan kemana-mana nggak pernah bawa bekal, enggak. Dia yakin sama Allah, dia tawakal sama Allah. Enggak. Emang serba salah. Makanya kalau pergi ke kota, pergi ke tempat ramai, nggak usah pakai bawa bekal, ribet. ATM aja udah. Ya, dunia sekarang kan modern itu. Kalau pergi ke hutan, boleh jadi bawa tuh timbel, air bawa tuh. Duit jangan dibawa, nggak laku di hutan. Ya. Kalau hewan berangkat tuh kemana-mana, rombongan keluarganya nggak pernah bawa bekal dia. Ntar di sana bagaimana ketentuan Allah. Ya, kita qanaah aja tuh. Nah, ada aja rezekinya. Pulang ya begitu. Manusia takut buat kagak makan, loh. Takut mati. Ya, itu ya. Berdua sama siapa? Ada yang mengatakan berdua dengan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Ada yang berkatakan dengan Nabi Yusa. Ya. Dengan Nabi Yusa. Berjalan tuh di tepian laut. Makanya kalau main ke pantai, Pak, main ke pantai itu lihat, ya,
Haji itu pantai, haji itu laut. Kalau pikiran-pikiran kita itu alam kuniyah tadi itu, ya, ayat-ayat Allah perhatikan. Jangan cuma bersenang-senang doang kita di pantai, yang ngebuat mandi dan lain sebagainya ya. Perhatikan, banyak makhluk-makhluk Allah di situ, luar biasa ya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ngantuk, capek, lelah karena perjalanan. Jadi tepi karang tertidur. Begitu bangun nanyain sama Nabi Yusa atau Nabi Harun, tadi mana timbel sama ikan? Nah itu, udah lapar biasanya bangun tidur tuh. Lah, kagak ada ya Nabi Musa, itu ikan. Kemana? Tadi di sana lompat itu ikan. Nah, di mana? Di sana. Kamu ingat tempatnya? Ingat. Balik. Nggak jadi makan. Ya, kalau kita kan makan dulu ya, entar udah urusan makan, kita makan dulu. Dia enggak. Ya, nggak jadi makan. Dia cari dulu tempat di mana ikan yang lompat tadi itu. Padahal kata ulama ada yang mengatakan ikan itu sudah digoreng, sudah matang, sudah masak itu ikan. Masa bawa ikan hidup ya? Logikanya begitu aja. Cari, ketemu tempatnya, di situ ada pusaran air laut, ya. Di sini tadi lompatnya. Bener, bener. Nggak lama datang. Manusia, seorang hamba Allah, begitu bertemu dengan Nabi Allah Musa, itu orang ngomong, ente Musa ya? Gitu. Nah, ente kenal anak? Tuh. Ya, ente Musa. Udah tahu aja. Siapa? Nabi Allah Khidir, Ahmad, Abil Abbas, Balia bin Malkan. Itu namanya. Ya, itu Nabi Khidir. Mereka mengatakan Nabi Khidir belum hidup, tapi bagian para ulama kita mengatakan, jumhur ulama kita, Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini. Itu. Bahkan kata Rasulullah mengatakan, hadisnya nih, entah doib, ya, entah hadis sahih, kita nggak tahu. Ya, nanti saya lihat saja, kalian cari itu di Bukhari, Muslim. Kalau Anda masih memikirkan besok makan dari mana, nggak bakalan ketemu sama Nabi Khidir. Kalau masih mikirin makan besok aku punya burung asing. Ya itu, masih mikirin itu tuh. Jauh untuk bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu orang yang sudah nggak memikirkan masalah-masalah itu, orang sudah tawakal yang sudah penuh, yang penyerahan dirinya kepada Allah sudah penuh, keyakinannya kepada Allah sudah penuh, insya Allah. Masih mikirin buat besok, buat besokannya lagi, masih dipikirin, oh kita boleh kita pikirin, boleh, ya. Anak bini jangan sampai diimpus. Ya. Kata Rasulullah, berbuat mah berbuat aja. Ya, dagang iya, bertani iya, usaha iya, tapi bukan sebuah pikiran. Yang pikiran besok makan dari mana? Enggak. Dapat duit dari mana besok, enggak dipikirin itu. Ya, tapi berbuat, bukan diem aja. Ya. Kalau diem aja mending jagung. Begini. Ya, itu yang diem aja. Berbuat, kita ini suruh bergerak kita itu, suruh bergerak. Nah, begitu ketemu ente Musa. Iya, anak Musa. Ente siapa? Anak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, ya. Emang ente sanggup ngikutin anak? Nah, itu tuh. Ya. Ente bisa sabar nggak ngikut anak tuh? Dia bilang, insya Allah ana minas sabirin. Insya Allah saya ini termasuk golongan orang-orang yang sabar. Bener, bener. Ajak, kalau begitu setiap malam ente sanggup enggak sholat tobat 10 salam, sholat toatnya 10 salam, sholat witirnya 10 salam, tasbihnya 4 salam,
witirnya 11 salam, sanggup nggak? Wah kagak dah. Oh gitu, kagak dah. Al-Quran tiap hari baca tuh tadi setor, ya akhir bulan ntar kita Khatmul Quran masing-masing baca Al-Qurannya. Sanggup? Gimana ya? Sibuk banget ini. Nah. Oke, kalau begitu ikut anak. Kalau ente sanggup, bisa sobat ikut. Berjalan menelusuri sebuah perjalanan yang pada hakikatnya mempelajari kekuasaan Allah, mempelajari ilmunya Allah, hakikat ilmunya Allah. Begitu perjalanan pertama, ada anak kecil, mohon maaf, anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Anak kecil nggak salah apa-apa, ya, anak kecil. Nabi Musa udah dibilangin pada tadi, jangan pakai komen, jangan pakai protes. Kamu sabar nggak? Sabar, main bunuh aja. Atuh tuh ya, karena Nabi Khidir, atuh tuh ente. Iya ya, maafin lah. Ya, tapi sanggup? Masih sanggup. Jalan lagi. Di perjalanan ketemu kapal besar yang bagus, ya kapal itu bagus besar, malah dibikin tenggelam oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dibikin bocor tuh, apa namanya, daknya ya, daknya dibikin bocor, air masuk tenggelam. Protes lagi Nabi Musa. Kapal orang bagus-bagus nih, kenapa ditenggelamin? Dua udah. Dua udah tuh. Udah deh ente nyampe sini aja, gak usah ikut amanah kan. Ya, gua kagak suka sama orang ngerewel gitu. Ya, itu kalau orang-orang yang diem, orang yang hatinya lembut, mereka itu kadang-kadang nggak suka sama orang yang rewel. Banyak bicara, banyak omong, ya. Nah, itu Nabi Khidir alaihissalam yang sudah sampai kepada hakikat tadi itu, sedangkan Nabi Musa belum sampai pada hakikat. Satu kali lagi diajak masuk, melihat dinding di perbatasan dinding itu, ya perbatasan sebuah kerajaan, ambruk, udah miring tuh, ya sudah hampir roboh, diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Begitu kalian perbaikinya, kita kayak di film-film. Ya, mungkin diambil semen, diambil pasir, bata, ya kerjain, diluruskan kembali. Sedangkan ini adalah perbatasan sebuah negara, sebuah daerah yang rajanya sangat zolim. Rajanya sangat zolim sekali. Nabi Musa bilang, kenapa ente perbaiki itu perbatasan yang mau roboh tadi, sedangkan itu pemimpinnya sangat zolim? Wah, tiga. Dah, sampai sini aja kita ya. Cukup dah. Kata gue, ente gak bakalan sanggup ikut anak. Nah, setelah itu baru diterangkan hakikat sesuatu tadi. Ente tahu nggak? Anak kecil yang tadi itu yang aku bunuh, dia akan menjadi penghalang masuk surga kedua orang tuanya. Makanya aku bunuh. Kalau dia dewasa, dia besar, anak itu medetnya bukan main. Menjadi penghalang buat masuk surga kedua orang tua. Makanya aku bunuh. Kau selamatkan kedua orang tuanya. Tuh. Ini jangan ikut-ikutan ini. Ini kan ikutan waktu itu ya. Dapat perintah, ini bocah dibunuh. Wah, itu salah. Itu bukan syariat sekarang, syariat dulu. Ya. Siapa? Yang tahu hakikat, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua, kapal yang besar dan cakep tadi itu, karena di garis kedua dan garis ketiga sana banyak perompak. Banyak perampok laut. Perompak. Nih, nggak boleh ngelihat mobil, apa? Kapal yang cakep, kapal yang besar ini pasti dirampok. Makanya aku tenggelamkan. Nah, di sini banyak harta yang akan dibagikan, diberikan untuk fakir miskin. Lantas bagaimana tuh dengan dinding yang hampir roboh tadi diperbaiki? Di situ, di bawah dinding yang aku perbaiki tadi itu, ada harta anak yatim, ya, yang merupakan titipan dan amanah dari orang tuanya agar nanti anak itu berkembang, menyebarkan agama Allah dengan harta yang ditinggalkan, dipendam oleh orang tuanya di situ. Kalau sampai tahu orang zalim tadi terbongkar tuh diambil.
Nah, 3 rahasia, ya. 3 tetes rahasia yang dikasih tahu oleh Nabi Khidir secara hakikat tadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah Rasulullah, tingkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir bawahan. Tapi masih belajar sama yang lebih rendah, ya. Masih belajar sama yang bawahan, pengen tahu tentang sebuah ilmu, bagaimana tentang ilmu hakikat, tentang ilmu thariqah, tentang ilmu qalbu, ya. Untuk menjadikan qalbu kita ini selalu merasa terpancar kehadiran Allah Subhanahu untuk belajar walaupun kepada bocah lain dong, itu, ya. Jadi jangan berpandangan bagaimana nih. Itu Nabi Musa. Setelah itu bagaimana? Nabi Musa bilang, Nabi Khidir bilang, wahai Musa, kamu memiliki sesuatu yang tidak aku miliki. Dan aku pun memiliki sesuatu yang tidak kamu miliki. Jadi sering tuh. Ya, sama-sama apa? Mengakui kekurangan masing-masing. Mengakui kekurangannya masing-masing, beres. Coba lihat petinju. Petinju begitu dia di ring, ronde pertama, ronde kedua, sampai ronde terakhir, pada bonyok mukanya. Ditentukan oleh siapa? Oleh wasit. Yang menang itu siapa? Setelah ketahuan yang menang dan yang kalah, dia berpelukan. Dia mohon maaf, saling mohon maaf. Padahal tadi pada berantem, pada bonyok mukanya. Ini mah pada marah. Ya, Masya Allah. Ini nggak boleh begitu nih sama saudara, ya. Sama teman, sama yang lain tuh, saudara-saudara kita. Pada marah gara-gara itu. Ini perhatikan. Jadi apa? Saling merasa ada kekurangan, saling berpelukan, saling memaaf, main bola aja begitu. Ya, main bola setelah ketahuan siapa yang kalah, siapa yang menang. Setelah itu berbaris, kan pada salaman semua. Kenapa ini tidak dikembangkan, ini tidak dizohirkan oleh kita? Ya, coba perhatikan. Makanya kemarilah kalian wahai ahli bumi, agama ini sudah rusak. Rusaknya begitu karena dengan keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam jiwa masing-masing. Pada masing-masing merasa lebih ini lebih itu, ya, pada akhirnya tadi. Nah, ini kata beliau, anta an qaribin mayitun. Ya, ketahuilah bahwa kamu dalam waktu dekat itu akan mati. Ya, kamu dalam waktu dekat akan mati itu. Nah, siap-siap dah, perbaiki semuanya. Ya, ibadahnya, ya, kolbunya, niatnya. Prinsip bagi kita yang sering kami sampaikan itu, prinsipnya adalah merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Kalau sudah merasa selalu diperhatikan oleh Allah, kita harus santun dong kepada Allah. Harus sopan kepada Allah. Harus tadarru, tawaddu, takhusyu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Betul, supaya apa? Tadarru, tawaddu, pada sopan kita bicara sama Allah. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, terusnya. Bacanya buru-buru mulus barakallahu ya. Yang tadar apa? Masukkan ke dalam jiwa, masukkan ke dalam rohaniah kita, masukkan ke dalam qalbu kita, ya. Allah memperhatikan kita, Allah mengetahui segalanya tentang kita. Nah, itu maksudnya begitu tuh, diajarin agamanya supaya bagus. Agama masing-masing di dalam jiwa kita itu, Islam kita harus bagus, iman kita harus bagus, keyakinan kita harus bagus, ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Itu maksudnya. Supaya rapi, yang sudah bobrok, ya, yang sudah hancur menjadi rapi, yang sudah roboh menjadi terbangun kembali, jadi cakep lagi, yang jelek jadi cakep. Nah, ini ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah dengan bimbingannya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, ya, anak, istri, cucu, semuanya, keluarga kita, teman-teman, para sahabat semuanya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah secara hakikatnya, dan kemudian tentu Allah berikan semangat ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita dengan ridhonya, dengan berkahnya, serta rahmatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma ya Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa minkal fadlu laikal mustaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma rizqna nasyatan wa ni'matan wa lazzatan fi ta'atika bihaqqi asma'ikal latifil khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.